Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalian melalui ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah penghiburan-Mu ada bersama-sama kami, kekuatan kasih-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau baik. Karena anugerah-Mu kami hidup. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan, Dia adalah terang bagi jalan kita. Peristai iman di setiap waktu dan sanggup melindungi kita dari segala musuh-musuh kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, peristai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita seperti bejana yang dibawa ke sungai Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman Tuhan sanggup mengubahkan dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa mengubahkan sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah setiap kami Kau puaskan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Dengan dipandu oleh ibadah secara online hari ini. Biarlah segala pujian dan hormat boleh kami naikkan di hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online hari ini. Tema firman Tuhan dalam ibadah hari ini adalah bahaya talenta yang dikuburkan, bagian yang pertama. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ini adalah cerita atau perumpamaan tentang talenta. Di sini Tuhan Yesus hendak menggambarkan atau menceritakan bahwa nanti kedatangannya kedua kali digambarkan kurang lebih seperti itu. Digambarkan seperti seorang majikan yang pergi ke tempat yang jauh, dan sebelum dia pergi dia panggil 3 anak buahnya, 3 stafnya. Dia percayakan harta atau talenta kepada mereka masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang dipercayakan 1, ada yang dipercayakan 2, dan ada yang dipercayakan 5. Dan kemudian dia pulang dan meminta pertanggungjawaban. Yang dipercayakan 5 dikembangkan lewat satu usaha dan menghasilkan untung 5 jadi 10 talenta. Yang dipercayakan 2 jadi 4 talenta. Hanya yang dipercayakan 1 itu dia tidak dikembangkan tetapi malah disimpan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita melihat perumpamaan ini, jelas di sana tuan atau majikan sedang hendak menggambarkan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, sang pemberi karunia atau pemberi talenta. Kemudian 3 hamba di sana menunjuk pada kita sekalian sebagai manusia, sang penerima talenta yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari penghakiman. Nah, sementara talenta di sana sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, talenta itu bukan hanya sekedar bakat seperti yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bakat atau pembawaan seseorang sejak lahir, tetapi semacam ukuran berat logam mulia, bisa emas, bisa perak pada waktu itu. Kurang lebih setara dengan 34 kilogram. Kalau dalam bentuk uang itu senilai 6.000 dinar. 6.000 dinar itu nilai jumlah uang yang cukup besar, karena upah kerja 1 hari untuk buruh harian itu hanya 1 dinar. Jadi itu kalau bisa dirupiahkan begitu, bisa kalau upah kerja 100.000 ya sehari, itu bisa mencapai 600 juta atau setengah miliar lebih untuk 1 talentanya. Jadi talenta adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan percayakan kepada kita, dan itu bermacam-macam bentuknya, bukan hanya keterampilan, bukan hanya bakat khusus, tetapi banyak hal. Kesehatan kita juga talenta, otak kita yang cerdas juga talenta, keluarga kita itu juga talenta, uang dan juga jabatan pekerjaan itu talenta, termasuk kebenaran firman Tuhan itu juga talenta. Jadi talenta bukan hanya bakat atau pembawaan seseorang sejak lahir. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat dari perumpamaan ini, kita lihat bahwa hamba yang menerima 1 talenta ini justru menjadi pusat atau fokus dari cerita talenta tersebut. Seolah-olah kita disuruh belajar dari hamba yang dipercayakan 1 talenta ini. Bagaimana hamba ini dia tidak bisa dipercaya, dia menguburkan talentanya, dan apa akibat talenta yang dikuburkan tersebut. Ini mirip-mirip dengan cerita perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh yang minggu lalu kita sudah bahas. Saudaraku sekalian, dari perumpamaan tentang talenta ini kita bisa belajar
prinsip-prinsip penting, kebenaran yang praktis yang bisa kita kenakan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, dari perumpamaan tentang talenta ini Tuhan mengajarkan tentang bahwa setiap kita dipercayakan talenta atau karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kadar kesanggupan kita masing-masing. Kalau kita melihat dalam cerita tersebut tadi, ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta menurut kesanggupannya, menurut kapasitasnya masing-masing. Sebagai manusia, rata-rata kita punya kecenderungan yang buruk yang kita juga harus benahi. Kita harus berubah berhubungan dengan talenta atau karunia. Apa saja itu? Setidaknya ada 3 juga. Yang pertama, kita punya kecenderungan untuk menginginkan talenta atau karunia orang lain. Dengan kata lain, kita punya kecenderungan iri, cemburu dengan talenta orang lain. Misalnya orang lain diberi talenta, kepercayaan, satu keterampilan khusus yang luar biasa. Dia kok orang tuh hebat banget ya, multi talent ya. Dia di rumah sebagai ibu rumah tangga, pinter masak, juga punya talenta dalam sisi fisiknya juga cantik, otaknya cerdas. Di tempat kerja dia kepercayaan bos, dia orang yang pinter dalam hal marketing atau manajemen. Kemudian di gereja dia juga orang yang bisa dikatakan pinter nyanyi atau vokal atau bisa main musik atau melakukan hal-hal yang lain sehingga dia dipercaya di gereja, di kantor, dan di rumah pun sebagai seorang istri. Suaminya begitu sayang sama dia. Kenapa? Karena dia juga pinter masak, pinter melayani suaminya, wajahnya juga cantik dan sebagainya. Jadi orang cenderung iri, cemburu dengan kelebihan talenta orang lain, karunia orang lain. Bukan fokus pada karunia sendiri atau talentanya sendiri, tetapi orang cenderung fokus dengan talenta atau karunia orang lain. Itu kecenderungan buruk yang pertama yang harus kita sadari dan kita harus ubah. Kita harus paham bahwa setiap kita itu sudah diberi karunia, talenta masing-masing sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Yang kedua, kita punya kecenderungan memaksakan talenta atau karunia kita kepada orang lain. Kalau kita pinter masak, kita juga punya kecenderungan orang lain harus pinter masak. Kayak saya dong, itu kan orang gak mau belajar aja. Kalau kita pinter vokal, kita pinter musik, kita seolah-olah berpikir orang lain juga harus pinter vokal atau pinter musik seperti kita. Kalau kita bisa dipercaya oleh bos karena kita pinter dalam marketing atau manajemen atau leadership atau pengelolaan apapun, kita berpikir orang lain juga harus bisa dong. Saya aja bisa kok. Termasuk dalam dunia pelayanan di gereja. Kalau kita punya hati melayani di bidang tertentu, punya keterampilan melayani di bidang tertentu, kita juga berpikir orang lain juga harusnya bisa dong seperti saya. Dan itu pernah dilakukan oleh Marta. Marta ini kan mungkin orang yang punya karunia melayani, punya hati luar biasa menyiapkan makanan. Dan dia lakukan itu untuk Tuhan Yesus. Dan dia, ketika dia lihat saudaranya Maria hanya duduk-duduk manis dengar firman, kayaknya hatinya itu panas. Makanya dia bilang, Tuhan suruh dong saudaraku itu bantu aku. Jangan cuma duduk-duduk diem gitu dengerin firman, dengerin Tuhan ngomong begitu. Nah kita kan mungkin tidak sadar ya. Ada orang-orang tertentu yang mungkin punya karunianya sendiri, tempatnya sendiri dalam pelayanan. Di gereja mungkin ya
Dia hanya jemaat biasa duduk dengar firman. Dia mungkin karunianya yang lain, misalnya memberi atau mengajar. Bukan karunia seperti kita. Nah, kita tidak bisa paksakan orang lain harus seperti kita. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan untuk menggerutu, ngomel, ngeluh, komplain. Tidak bersyukur dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan. Nah, ini serba salah juga, dikasih karunia atau talenta yang begitu banyak. Ngeluh juga karena saking banyaknya keterampilan atau karunia yang dia miliki, di rumah dia sibuk. Ya, karena pinter masak semua dimasak. Kalau laki-laki pinter masak juga di rumah pun dia masak. Kalau dia pinter cuci piring, di rumah pun dia cuci piring. Di gereja karena dia pinter vokal, pinter sound system, pinter multimedia atau yang lain, pinter ngajar, cerita sekolah minggu, dipakai juga, dipercaya juga. Jadi dia di rumah capek, di gereja capek, ngeluh juga. Belum di tempat kerja karena dia orang kepercayaan, dia multi talent juga di tempat dia kerja. Bos sangat percayakan banyak kepada dia. Jadi di tempat kerja dia capek luar biasa, pulang ke rumah pekerjaan banyaknya luar biasa. Di gereja dipercaya lagi dengan begitu banyak pekerjaan. Walah, dia komplain, dia marah-marah, dia nggak bersyukur, malah marah-marah, ngomel. Capek bener ya? Aduh, capek. Kok cuma saya sendiri sih? Yang lain mana nih? Yang lain mana nih? Nah, sebaliknya, kalau misalnya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa masak di rumah juga, nggak bisa cuci piring, dia nggak bisa melayani keluarganya dengan baik, mungkin juga nggak dibutuhkan di rumah, nggak disuruh juga. Kalau di tempat di pelayanan juga karena memang nggak bisa apa-apa, juga memang nggak bisa. Nggak dibutuhkan, terlalu dibutuhkan, nggak banyak dipakai. Di tempat kerja juga karena memang tanda kutip tadi dia nggak bisa apa-apa, ya juga nggak dipercayakan banyak. Dia juga ngomel, dia marah-marah, dia merasa tidak dipakai, merasa tidak diberdaya gunakan, merasa orang menyingkirkan dia. Nah, itu kecenderungan manusiawi kita dan kita harus bertobat kalau kita punya kecenderungan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini kecenderungan rata-rata. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang punya kecenderungan ini bertobat, yang gak punya ya puji Tuhan. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu, hamba yang dipercayai satu talenta tadi. Saya teliti, saya cek, saya lihat kenapa sih kok majikan tersebut hanya mempercayakan satu talenta, satu itu pun bisa dikatakan majikannya rugi. Kenapa yang akhirnya malas menyimpan karunianya itu tidak yang 5 atau yang 2 talenta? Kenapa hanya yang 1 talenta? Saya yakin ini kan majikan menggambarkan Allah, menggambarkan Tuhan yang maha tahu kapasitas, maha tahu kondisi hati dan sikap hidup kita. Saya kira bukan hanya atasan kita, bukan hanya bos dari segala bos yaitu Tuhan kita. Bos kita di kantor saja sebenarnya punya cukup kepekaan, mata elang untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan karyawannya, kekurangan dan kelebihan kita. Jadi tidak heran kalau misalnya bos itu mempercayakan banyak banget ke satu karyawan, tapi juga sedikit banget untuk karyawan yang lainnya. Karena dia lihat, dia punya kemampuan melihat itu. Ini orang rajin, ini orang ulet nih, ini orang kayaknya tanggung jawab nih. Dikasih 1 tanggung jawab, dikasih 2 tanggung jawab, dikasih 3 tanggung jawab, ditambah terus saudara. Ini kalau 1 dikasih udah gak tanggung jawab, besok-besok lagi udah gak dikasih. Nah, saya amati ternyata memang orang yang diberi 1 talenta ini rada kurang-kurang gitu loh Bapak Ibu. Kurang-kurangnya di mana? Ada 3 kurang di sana yang saya lihat di dalam Alkitab.
dalam cerita tersebut. Yang pertama, dia kurang rajin. Usaha yang dilakukan oleh hamba yang diberi 1 talenta ini cuman 1, yaitu dia pergi gali lubang simpen talentanya. Udah itu saja. Selebihnya dia gak ngapa-ngapain. Itu sebabnya majikannya marah luar biasa. Disebut sebagai hamba yang malas dan jahat. Kenapa? Ya memang dia malas. Dia kurang gigih, kurang ulet. Nah ini prinsip, ini hukum kehidupan. Kalau kita kurang gigih, kita kurang ulet, kita kurang rajin, dimanapun kita nggak bisa dipakai. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu mau pakai orang malas. Orang bodoh yang rajin bisa dipakai Tuhan karena dia akan jadi pinter. Tapi orang malas itu tidak bisa dipakai Tuhan. Saya mengamati ada orang-orang tertentu yang memang malas di sisi satu tapi rajin di sisi yang lain. Misalnya ada orang yang malas banget ya saudara di sisi perkara-perkara jasmani. Dia malas perkara jasmani. Dia malas bangun untuk kerja, untuk meningkatkan skill, kapasitas dia. Malas kalau untuk berangkat kerja tuh malas banget. Tapi untuk ke gereja, untuk doa, untuk pelayanan, dia semangat. Nah ada orang tipe seperti itu. Menurut saya itu salah. Karena orang kalau yang rajin ke gereja, kalau rajin baca Alkitab, rajin ibadah, pasti juga dia rajin bekerja. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Tapi ada orang ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang malas banget kalau doa, malas ibadah, malas kalau melakukan hal-hal spiritual, baca Alkitab. Tapi kalau untuk kerja jam 3 pagi bangun, ayo pulang jam 4 pagi subuh, ayo. Kenapa? Ada duit. Kalau doa dilihat mungkin dipikir gak ada duitnya. Baca Alkitab gak ada duitnya. Pelayanan di gereja gak ada duitnya. Nolong orang gak ada duitnya. Ngapain? Gak ada duitnya. Orang seperti itu cinta uang. Dia gak cinta Tuhan. Saya yakin sudah bisa kerja dengan sungguh-sungguh. Berangkat pagi tapi sebelumnya tetap cinta. Tetap baca Alkitab. Tetap doa dulu. Bisa. Ibadah tetap ibadah. Janganlah kita sombong, kita berpikir bahwa kita ini bisa sendiri tanpa Tuhan. Nah ada ciri orang malas. Saya perhatikan 3 ciri orang malas. Yang pertama, orang malas itu rata-rata semua ada di alam ide tapi tidak dalam tindakan. Pengennya banyak, pengen baca Alkitab tapi gak dilakuin. Pengen belajar bahasa Inggris tapi gak dilakuin. Pengen bersihin rumput depan yang sudah mulai setinggi leher, kagak dikerjain. Pengen bersihin kamar mandi, tidak dikerjain. Jadi cuman sampai di alam ide, alam pengen. Yang kedua dari ciri orang malas itu adalah apa yang bisa dikerjakan hari ini ditunda besok. Sebenarnya dia bisa kerjain hari ini, besok aja lah. Besok nanti besoknya lagi. Ketemu besok, besoknya lagi, kan besok gak ada habisnya. Makanya kagak pernah kelar-kelar pekerjaannya. Dan yang ketiga, banyak alasan, banyak dalih. Macet lah, corona lah, hujan lah, capek lah. Dan masih banyak yang lain. Dan itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab Amsal. Dalam Amsal pasal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Tuh orang pemalas itu selalu punya dalih. Nanti kalau saya keluar ada singa di luar sana. Nanti saya diterkam. Kalau zaman sekarang mungkin waduh sekarang ini kan banyak ya rampok, banyak begal, bahaya. Ya sekarang juga virus begini nggak kemana-mana lah, di rumah aja lah. Bobok, terus kemudian mandi, makan, nonton, udah hari-harinya muter begitu saja. Akhirnya tidak produktif. Dan itu gambaran dari orang yang
Males yang cuma dipercayakan 1 talenta tadi. Kurang yang kedua, kurang berani. Itu bisa dilihat dari ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Jadi orang ini takut gagal, mau cari aman dalam hidupnya. Nah, ada saudaraku sekalian orang-orang yang seperti itu, yang selama hidupnya itu gak gerak kemana-mana, gak melangkah kemana-mana, gak ngalami perubahan, gak ngalami terobosan hidupnya. Kenapa? Ya memang dia orang yang takut gagal, takut mencoba juga. Ini berlaku dalam semua dimensi atau semua bidang kehidupan saudara. Kalau kita takut gagal, malah kita justru yang sering mengalami kegagalan. Gak apa-apa gagal, asal kita bangun kembali dan kita coba lagi. Ya saudaraku sekalian, kalau kita memiliki persekutuan dengan Kristus, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, saya kira tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali satu, dosa itu sendiri. Atau kita jauh dari Tuhan. Selebihnya itu kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Janganlah karena kita takut, karena kita mau cari aman, kita gak bergerak, kita gak melakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Ya, contoh-contoh sederhana lah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang ya akhirnya gak pernah mau usaha, gak pernah mau membuka usaha baru hanya karena takut. Padahal kalau dia buka usaha baru mungkin ya kecil-kecilan, ya mungkin gagal gak apa-apa, belajar lagi. Semua karena takut dulu. Dalam dunia pelayanan pun juga begitu kok. Ayo singers ya, ayo pimpin pujian ya, cerita sekolah minggu. Aduh takut, gak bisa. Ya kan gak ada orang yang langsung bisa kan saudara. Seorang rekan saya dulu pernah tanya sama saya bagaimana memulai pelayanan. Dari nol kemudian menggembalakan jemaat. Saya bilang ya saya mulai saja dengan kerinduan, dengan panggilan dan melangkah saja dari jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. 1 jiwa ya 1 jiwa dilayani. Gak ada tempat ya kita gunakan tempat-tempat umum seperti mall, kita ngobrol di sana, sharing, memuridkan. Tapi saya gak punya uang, saya gak punya modal. Tapi kalau kita punya hati, kita punya kerinduan, kita punya beban, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong kita. Itu berlaku dalam semua bidang kehidupan. Ya saudaraku sekalian. Dan yang ketiga, menurut saya hamba yang dipercayakan 1 talenta ini juga kurang ajar. Kenapa saya sebut kurang ajar? Perhatikan ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Bayangin saja saudara. Bukannya berterima kasih, bukannya mengucap syukur, bukannya balas budi, malah ngomong bahwa tuannya itu kejam. Terjemahan lain bengis. Tuan itu Tuan yang bengis. Anda itu orang bengis, makanya karena Anda bengis, saya gak mau mengembangkan talenta ini. Nanti kalau saya gagal habislah saya. Saya lihat Tuhan itu ya gak mau kerja, gak mau capek-capek, tapi mau ambil untung. Enak situ dong, gak enak sini dong. Ini kan orang aneh saudara. Ya, siapapun yang keluar modal nilainya sampai segitu banyak, tadi 600 jutaan. Siapa orang yang mau taruh modal 600 juta tanpa bunga, tanpa untung? Kalau taruh di bank saja deposito berapa saudara dia untung per tahun? Pasti semua orang tuh begitu prinsipnya. Dan ternyata Tuhan kita juga begitu. Tuhan itu kasih kita skill, kesehatan, kasih kita kebenaran firman, kasih kita keluarga, kasih kita harta. Bukan tanpa tujuan. Tujuannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kerajaan Allah diuntungkan
dan juga untuk kebaikan sesama manusia. Nah, kalau Tuhan gak diuntungkan, kerajaan Allah gak diuntungkan, ya Tuhan akan minta pertanggungjawaban nanti dengan apa yang kita miliki. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kebaikan sesama kita. Saudara bayangkan saja misalnya gambaran dari tipe orang yang diberi kepercayaan 1 talenta ini yang menurut saya tadi kurang ajar tadi. Ya misalnya ada orang yang ditelepon dari pihak bank. Mungkin dia menawarkan KTA gitu ya. Kemudian selamat pagi atau selamat siang Pak, Bu. Ini Bapak dapat anggaplah prioritas pinjaman uang, pinjaman dengan bunga rendah sekian miliar misalnya. Itu kan kepercayaan. Gak semua orang bisa dapat begitu kan. Nah, coba bayangin, udah begitu terus kemudian orang yang ditawarin tersebut bukannya berterima kasih, bukannya berespon positif, cuman dia bilang begini, enak saja, nanti saya terima, saya kerja, saya capek-capek, saya untungin, enak saja nanti kamu dari pihak kamu, bank kamu tinggal terima untungnya tiap bulan. Dasar lo sadis lo, bengis lo, kejam lo, ambil untung dari kerjaan orang lo. Kan gak boleh kita begitu. Hanya orang yang kurang ajar, kurang beretika yang melakukan itu. Ini orang yang suka berasumsi buruk, mudah curiga, berpikir negatif, tidak tahu berterima kasih. Dan kiranya kita dijauhkan dari sikap yang demikian. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus kita tutup dalam doa berkat. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, kami diingatkan bagaimana kami seharusnya bersikap di dalam menerima tanggung jawab, menerima talenta karunia. Terima kasih, kami mengucap syukur apapun yang Tuhan percayakan kepada kami mau kembangkan, kami mau usahakan dengan tekun, dengan gigih, dengan ulet supaya nama Tuhan dipermuliakan dan berguna bagi kerajaan Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi seperti ini ya Bapa. Tolong pemimpin-pemimpin kami boleh diberi jalan keluar, diberi hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Juga rekan-rekan kami, saudara seiman kami, jemaat yang menghadapi persoalan masalah berkaitan mengenai pandemi ini, baik masalah kesehatan, ekonomi, Tuhan juga tolong, Tuhan bukakan jalan dan mereka juga boleh mengembangkan setiap talenta karunia yang Tuhan percayakan secara maksimal dan menemukan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup mereka berhubungan dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa kalau sebentar kami kembali beraktivitas melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kiranya berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaatnya dikasih Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Ada dua hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, minggu depan ibadah kita adalah ibadah online seperti ini. Dan melanjutkan tema firman Tuhan, bahaya dari talenta yang dikuburkan bagian yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang rindu mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan syukur bisa melalui transfer ke nomor rekening yang dilampirkan.
Tuhan memberkati kita sekalian.